persembahkan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami sudah memuji-muji dan menyembah-Mu. Terima setiap pujian penyembahan kami saat ini sebagai persembahan kami yang hidup di hadapan hadirat Tuhan. Dan biar ini semua menyenangkan hati Bapa di surga dan mendatangkan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Di tengah kami mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, memuliakan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Karena itu Tuhan, kami siap lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua. Roh Kudus terus bekerja buat setiap kami tanpa terkecuali, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar menolong kami, memulihkan kami, memberkati kami, bahkan menyembuhkan setiap sakit penyakit dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Karenanya Tuhan, kami tidak pernah izinkan ada kuasa lain yang mau mengganggu perasaan kami, hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami untuk dengar firman Allah. Biar Roh Kudus berdaulat penuh di tempat ini dan setiap hati kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Semua kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Amin saudara. Haleluya. Kita tidak lama lagi akan merayakan Paskah. Karena itu pastikan buat saudara jemaat Tuhan, kami membuka pelayanan baptisan sakramen untuk hari Paskah. Jadi pendaftaran sudah dibuka. Saudara yang sudah merasa harus dibaptis, segera daftarkan diri Anda, ya, karena waktu itu bukan waktunya kita, tapi waktu itu miliknya Tuhan. Amin. Haleluya. Ada kisah sebelum saya sampai ke Tuhan, karena saya berbicara soal ini, ada saudara kita bertahun-tahun dikasih tahu, tapi belum ada waktu. Lalu kemudian beberapa waktu lamanya sebelum dia dipanggil Tuhan, dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Tapi sudah mau dipanggil Tuhan. Haleluya. Karena itu saya ingatkan kita semua, waktu bukan milik kita. Amin. Haleluya. Beberapa waktu dia akan meninggal dunia, dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Kemudian dilayani baptis. Haleluya. Waktu pulang dari Makassar sampai di Solo, dia berpesan sama ada seseorang, dia bilang, saya sudah dibaptis, jadi saya mau beribadah di Bapak Pendeta Gimon. Sebelum terlaksana kerinduannya itu, dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Haleluya. Jadi sebelum waktunya tiba, cepat-cepat apa? Baptis. Haleluya. Karena baptis itu bukan ajaran gereja, baptis itu ajaran Tuhan Yesus, firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nikodemus dalam Injil Yohanes pernah, Nikodemus ini sudah tua, seorang hamba Tuhan, seorang pakar teolog. Nikodemus, Roh Tuhan datang sama dia. Nikodemus, baptis sebelum ajaran tiba. Nikodemus bilang begini, saya ini biasa ngajar orang baptis dan saya sudah dibaptis. Roh Kudus bilang, bukan seperti itu yang dimaksud dengan baptisan. Yang dimaksud dengan baptis itu kau harus masuk, kau harus dilahirkan dari air dan roh. Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin saya tua bangka, lalu saya harus masuk di rahim ibu, terus keluar lagi? Tuhan bilang, bukan itu maksudnya, tapi engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Kemudian Nikodemus mengerti, ternyata baptisan yang dimaksud adalah baptisan selah. Harus masuk seluruh tubuh dalam air, baru keluar.
Amin. Begitu. Jadi baptis itu bukan asal siram-siram. Tapi baptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Baptis itu Nikodemus menyadari selama bertahun-tahun dia jadi pengajar, jadi dosen, jadi baru dia sadar ternyata baptis itu harus Islam. Dan memang kalau kita bilang upacara baptisan itu adalah upacara penyiraman, bukan penyiraman. Lalu akhirnya Nikodemus menyadari dia sudah tua dan dia datang diam-diam karena malu hati, diam-diam datang sama Tuhan Yesus. Tolong Yohanes, jangan kasih tahu siapa-siapa, baptis sekarang saya. Haleluya. Saya pernah bawa orang-orang ke Israel, sampai di Israel saya layani mereka. Haleluya. Mereka bilang, Pak Pendeta, tolong baptis saya di Sungai Yordan ini. Kapan lagi saya datang di Israel? Saya bilang, sudah mengerti Pak Ustaz, sudah mengerti. Tolong. Padahal dia bukan gereja kita. Ya, ada banyak yang anak Tuhan orang Protestan, gereja khusus di gereja GKI, saya bawa ke sana. Kapan lagi saya datang di Sungai Yordan, di mana Yesus dibaptis? Akhirnya saya kasih mau mereka. Haleluya. Saya mau waktu masuk di air, ikan gigit kaki mereka baru kata, apa itu? Karena memang di Sungai Yordan banyak ikan, suka gigit kaki semua. Dia tanya apa itu? Saya itu Roh Kudus. Jadi banyak anak-anak Tuhan yang saya baptis, bahkan ada pendeta yang ikut kami, pendeta, gembala sidang. Dia bilang, Pak Pendeta, bisakah saya biar sudah pendeta, sudah gembala, sudah jemaat, mau dibaptis? Oh, saya bilang boleh. Itu namanya rededikasi, ya. Pembaptisan rededikasi. Pendeta kepala sidang. Karena dia rindu mau baptis di tempat di mana Yesus dibaptis Sungai Yordan. Akhirnya saya baptis juga pendeta itu juga. Haleluya. Kita tidak perlu jauh-jauh ke Sungai Yordan. Amin. Ada Vega, Sungai Vega, ada Sungai Maria. Haleluya. Yang penting hati kita, amin, mau melakukan firman Tuhan. Dan saya mau kasih tahu kalau itu yang kita lakukan, haleluya, engkau akan lihat Tuhan akan berperkara dengan hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jadi pastikan sebelum Paskah Anda sudah terdaftar. Amin. Haleluya. Supaya kita lakukan baptisan penyelamat. Jangan terlambat. Bilang kiri kanan, jangan terlambat. Orang terakhir bilang daripada lendu. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan ini, Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ya, ini merupakan kerinduan Tuhan kepada umatnya, karena itu dia mengajarkan ini kepada murid-murid dan juga termasuk kepada saudara dan saya. Haleluya. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan. Multimedia bisa membantu mengeluarkan ayat ini. Haleluya. Sudah dapat? Baik. Puji Tuhan, saya baca buat kita semua dan saya rindu kita baca secara bersama-sama karena ini cuma 2 ayat. Pada hitungan yang ketiga kita mulai 1, 2, 3. Sampai di sana saja. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid, dan tentunya ini kita tahu semua, bukan cuma murid-murid tetapi semua umat yang percaya kepada Yesus. Ya, dia mengajarkan tentang bagaimana berdoa. Berdoa itu berarti memohon dan meminta. Amin. Apa yang dia ajarkan yang pertama ketika dia mengajar berdoa kepada murid-muridnya, dikatakan firman Tuhan ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ayat ini atau ajaran doktrin Yesus tentang doa ini, kebenaran yang pertama yang menjadi kerinduan Tuhan kepada murid-murid, kepada orang-orang
orang percaya di saat itu, dan tentunya kepada saudara dan saya, supaya datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Tuhan mau supaya suasana atmosfer sorga itu terjadi di mana? Di bumi. Haleluya. Saya pikir-pikir, apa sebenarnya itu suasana di sorga? Apa yang ada di sorga? Kenapa Tuhan mau supaya keadaan, situasi, suasana yang ada di sorga itu bisa terjadi di bumi, terjadi dalam keluargamu dan keluargaku, terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Haleluya. Perhatikan satu hal yang paling luar biasa yang Tuhan minta pada ajaran doanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena itu saya kasih tema judul khotbah pagi hari ini, menciptakan kerajaan Allah di bumi. Haleluya. Jadi saudara dan saya meminta, Tuhan Yesus mengajar berdoa, meminta, berseru, minta kepada Tuhan seperti ini. Biarlah kerajaan-Mu, kehendak-Mu jadi di bumi ini, dalam keluarga, dalam bergereja, seperti yang ada di surga. Mari kita lihat sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kerajaan surga. Apa yang ada dalam kerajaan surga, supaya saudara dan saya kalau tahu, kita bisa menghadirkan kerajaan itu, kita bisa menghadirkan suasana itu, kita bisa menghadirkan situasi dan kondisi surga itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Coba kita lihat firman Tuhan, kita akan cari tahu apa sebenarnya Paulus menulis itu saudara dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-17. Mari kita lihat ini, Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17. Haleluya. Nah, ini dia. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal RW dan duku bayi. Amin. Atau duku tebu, atau manuk, ayam bakar, bebek bakar, dan cai. Tidak. Haleluya. Suasana di surga bukan itu. Situasi yang ada di surga bukan itu. Haleluya. Tetapi dikatakan firman Tuhan, tetapi soal apa? Yang pertama, kebenaran. Yang kedua apa? Damai sejahtera. Yang ketiga apa? Sukacita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, terjawab sudah. Tuhan punya kerinduan kepada murid-murid, terjawab sudah. Tuhan punya kemauan kepada saudara dan saya, supaya kerajaan Allah, supaya keadaan dan situasi atmosfer surga itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana Pak itu bisa terjadi? Kebenaran pertama, dengar baik, supaya kerajaan surga, situasi atmosfer surga bisa terjadi dalam keluarga saudara dan saya, tempat di mana kita berada. Yang pertama dikatakan firman Tuhan, kerajaan surga itu bicara soal apa? Kebenaran. Artinya begini, kalau kita hidup dalam kebenaran, secara otomatis saudara dan saya menghadirkan, menciptakan suasana yang ada di surga terjadi di bumi. Amin saudara. Kalau saudara dan saya hidup dalam kebenaran, karena di surga cuma ada kebenaran. Tuhan mau supaya kebenaran yang ada di surga itu tercipta dan terjadi di bumi. Kita bisa hadirkan suasana surga dalam rumah tangga kita. Kalau suami istri dan anak-anak hidup dalam kebenaran. Ternyata saya baru tahu, kita mau suasana surga. Saudara, suasana surga itu, wah, tidak seperti suasana di dunia, ya, tidak seperti. Tetapi saya mau beritahu, bayangkan Tuhan minta, Tuhan ngajar, berdoalah seperti ini. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menghadirkan
menciptakan suasana, kondisi, keadaan di bumi ini sama seperti yang ada di surga. Kebenaran yang pertama Alkitab berkata, harus hidup dalam kebenaran. Bilang kiri kanan, hiduplah dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Hidup dalam kebenaran itu, Pak, hidup dalam kebenaran itu yang bagaimana? Hidup dalam kebenaran kita tahu dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang begini, firman telah menjadi daging. Amin. Dan lalu kemudian Yesus meneguhkan, dia bilang, akulah jalan kebenaran. Jadi kalau kita bicara hidup dalam kebenaran, itu berarti hidup di dalam Yesus. Haleluya. Jadi ada Yesus dalam hidup kita. Kalau ada Yesus dalam hidup kita, itu pasti ada kebenaran. Sehingga kalau ada Yesus dalam hidup kita, waktu kita jalan, lihat orang, banyak-banyak orang, apa itu? Ya, pas lihat ada ayam, ada Yesus, oh dari kanan, ada Yesus. Haleluya. Amin. Bukan lihat orang sabung ayam, kita pikir baru pasang lagi. Ada Yesus kan? Ada apa dalam hidup kita? Kalau hidup, makanya pulang, waktu pulang dari situ bakal lain. Haleluya. Untung perempuan pernah dia bilang bakal lain. Mardoi tidak bakal lain. Kalau orang Toraja selesai. Tiba-tiba dia sudah Toraja sana. Bagaimana atmosfer surga terjadi dalam rumah tangga? Kita tidak hidup dalam kebenaran. Padahal dikatakan firman Tuhan, kerajaan surga itu bukan soal makan dan bir. Kan minuman. Bir Anda minum damai, habis minum silakan. Tapi kalau cuma minum untuk tidur, ya nanti minum sampai banyak berkata-kata. Memang air itu alkohol, Alkitab bilang menghilangkan apa? Daya ingat. Jadi yang heran kalau ada ketemu orang sudah minum, dia start. Ini siapa? Oh ini bis, ya bis. Haleluya. Saya berdoa banyak buat bis, puji Tuhan. Saya terberkati dengan pelayanan. Mana dia? Oh akhirnya. Haleluya. Saya bilang Anda Tuhan kasih talenta. Kenapa Anda tidak manfaatkan? Tapi saya masih begini, masih terikat. Dalam nama Yesus senyawa terikat itu dilepaskan. Saya bilang makin lama Anda di hadirat Tuhan, pelan-pelan keterikatan itu akan terlepas. Haleluya. Amin. Kita jangan tunggu kudus dulu baru datang di gereja. Kapan kudus? Bahkan lebih bahaya lagi, orang dalam gereja malah bertahun-tahun melayani itu belum tentu kudus. Haleluya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Jadi yang pertama yang saya temukan untuk kita bisa menghadirkan, menciptakan situasi kondisi yang ada di surga. Saya pastikan kita tahu semua sebenarnya keadaan, situasi keadaan yang ada di surga. Ya, yang ada di surga yang pertama cuma ada kebenaran saja, tidak ada yang lain. Karena itu kalau kita mau supaya keadaan dan situasi suasana surga itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, dalam rumah tangga, bermasyarakat, bertetangga, bergereja, tidak ada cara lain. Harus hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak ada kedengkian. Amin. Mau orang sukses ke orang berhasil, harusnya kita bersyukur. Puji Tuhan, temanku, satu jemaatku sukses berhasil. Haleluya. Tambah berdoa, Tuhan tolong supaya dia tambahkan berkat Tuhan. Haleluya. Dia punya mobil 2, saudara berdoa supaya dia punya mobil jadi 10. Tuhan tolong supaya mobilnya 10.
tidak mau tahu Tuhan. Yang saya tahu Tuhan berkati dia sampai 20 mobil. Nanti mobil yang tua. Roh Kudus bisik dia, kau kasih sama Pak Martin untai lawan. Tiba-tiba ada yang datang sama Pak Martin untai lawan. Pak, Roh Kudus bicara sama saya. Sebenarnya sudah lama tapi saya tidak bisa tahan. Apa itu? Dia bilang kasih tuh mobil yang ini. Jadi sekarang saya bawa. Tapi bagaimana Roh Kudus mau jawab dia, Pak? Bahasanya berdoa aneh-aneh. Nuduh terus. Saya tidak percaya kalau itu berkat dari dia. Pasti ada korupsi. Itu bukan suasana surga yang Anda ciptakan. Anda cuma ada dengki di hati. Haleluya. Nggak bisa. Kalau lihat orang sukses, Anda bersyukur. Terus dukung dalam doa. Itu yang benar. Itu Anda sedang menciptakan suasana surga terjadi dalam hidupmu. Karena tadi tiba-tiba dia datang. Haleluya. Tapi bagaimana yang mau tertawa? Anda lihat saja sebelah mata. Dia beli motor. Ini pasti ada mana. Makanya Tuhan bilang berdoalah seperti ini. Datanglah kerajaanmu. Doa yang benar meminta keadaan surga terjadi dalam hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu. Itu doa yang benar, Pak, Bu. Jangan minta-minta orang celaka karena iri hati dan dengki. Haleluya. Berdoa, Tuhan tolong. Saudara, saya mempelajari dari sekian talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Salah satu yang saya rasa itu powerful, luar biasa. Saya mendoakan orang jadi sukses. Hampir semua orang yang saya doakan, saya bilang, perbaiki hatimu. Saya berdoa dan engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Ada satu keluarga saya berdoa. Waktu saya berdoa, saya dalam penglihatan saya waktu saya berdoa, itu uang itu turun dari surga seperti orang hamil uang. Dan saya bilang, Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam keluarga ini. Anda akan diberkati luar biasa, akan berkati Anda. Dan puji Tuhan. Sudah tahu waktu saya berdoa itu, saya berdoa di rumahnya seperti minta maaf. Rumahnya itu ya seperti perumahannya Bapak Eti. Rumah papan panggung-panggung saja. Baru saya berdoa. Tapi sekarang Tuhan tolong. Amin. Haleluya. Kalau ibu gembala lain, Tuhan kasih passion talent luar biasa. Banyak orang sakit dia doakan sembuh. Haleluya. Orang sakit kalau dia berdoa pasti sembuh. Saya ini kadang-kadang berdoa orang sakit belum tentu sembuh. Oh, saya ingat Tuhan. Rupanya karunia itu luar biasa. Baru ada yang bilang, Ibu Gembala, tolong ada Bapak Gembala. Tanya saya, ada Bapak Gembala? Kenapa? Aduh, saya kok anak saya, tolong panggil Bapak Gembala. Bapak Gembala di Jakarta. Kalau itu, Ibu sudah, Mami sudah datang, Mami datang. Mami datang dan berdoa. Haleluya. Jadi memang beda-beda. Amin, saudara. Haleluya. Saya kalau sakit saya bilang, Mami, doakan. Langsung sembuh. Haleluya. Kalau ada di antara saudara yang sudah mengalami doa dari Mami, itu luar biasa. Ya. Jadi memang Tuhan kasih talenta luar biasa. Haleluya. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasih suasana surga, kebenaran, hidup dalam kebenaran, pasti kita bisa menghadirkan dan menciptakan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Amin, saudara.
hidup dalam kebenaran itu contohnya bagaimana? Salah satu contoh, mari kita lihat Filipi 2 ayatnya yang pertama. Filipi 2, ini saya kasih contoh orang hidup dalam kebenaran. Selain tadi sudah saya sampaikan kepada kita. Filipi 2 ayatnya yang pertama. Apa kata firman Tuhan? Haleluya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Di dalam orang hidup kebenaran, suasana surga. Dikatakan firman Tuhan, jadi karena dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Ya ingat, dalam Kristus ada nasihat. Itu orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam Kristus ada nasihat. Karena itu jangan heran kalau kita saling menasihati satu dengan yang lain. Amin. Ciri-ciri orang yang hidup dalam Kristus, dalam kebenaran, harus siap menerima nasihat satu dengan yang lain. Haleluya. Dapat nasihat, dapat arahan, dapat petunjuk. Itu ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran. Keadaan yang ada saling menasihati, menerima masukan, bukan dikasih tahu malas tahu. Dibilang nanti begini, anak-anak muda, tolong ya, yang perempuan-perempuan, tolong kalau sudah malam, ya jam 8, jam 9 di rumah, jangan keluyuran seperti kelelawar. Kalau siang dia tidur, malam dia keluar. Anak-anak muda perempuan tolong. Haleluya. Dikasih nasihat, terdengar. Haleluya. Biasa nyanyi lagu di gereja. Lagunya Dia jamah senang hidupku. Cuma nyanyi di gereja, tapi di rumah tidak mau dengar. Malam seperti kelelawar. Haleluya. Nanti sudah ada masalah, mau salahkan siapa? Jadi anak-anak muda dengarlah nasihat. Amin, anak-anak muda. Anak muda, amin. Dengar nasihat orang tua. Haleluya. Kenapa? Karena orang tua itu Tuhanmu di bumi yang real. Karena dibilang hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu dan baik keadaan. Anak muda mau baik keadaanmu? Mau baik kan terbaik? Kalau mau baik, dengar orang tua. Hargai, hormati orang tua. Haleluya. Anda sudah sedang menghadirkan dan menciptakan suasana kerajaan surga. Suasana di surga. Jadi kalau orang tua suruh dengar, jangan melawan, jangan kepala batu, nanti kau keadaan terbaik. Haleluya. Kalau mau keadaanmu baik, dengar baik. Hormatilah orang tua. Supaya umur panjang dan baik keadaan. Itu contoh-contoh di mana kita menghadirkan suasana surga terjadi di dunia. Haleluya. Ada lagi penghiburan kasih. Orang yang hidup dalam Kristus selalu ada penghiburan kasih. Haleluya. Satu dengan yang lain saling menghibur. Tidak malas tahu satu dengan yang lain. Dengar yang susah, dengar yang sakit, WA langsung naik dalam nama Yesus. Pak ini disembuhkan. Dalam nama Yesus, pokoknya ada kabar berita WA lain. Ini penghiburan orang waktu dikuatkan. Haleluya. Ibu Menda Puana sakit Jakarta, kita semua kasih dukungan. Ini penghiburan. Amin. Dia dikuatkan. Haleluya. Akhirnya tadi dia melayani. Besok berangkat ke Jakarta, tadi melayani. Saya bilang ibu sebelum ke Jakarta melayani itu. Sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan jamah, dapat hadirat Tuhan, pelayanan Ibu Menda, Tuhan sembuhkan anak di sana. Haleluya. Seperti itu, ada penghiburan. Bukan lihat orang susah, palak kok. Siapa suruh? Dulu kau bikin saya, sekarang Tuhan balas kau.
Haleluya. Tidak boleh. Haleluya. Tidak boleh begitu. Jangan berusaha menjatuhkan orang. Tidak baik. Bermain di belakang layar. Itu bukan suasana, bukan Anda menciptakan suasana surga. Di luar baik, tapi di belakang tidak baik, tidak boleh. Haleluya. Kita memperbaiki orang, orang salah diperbaiki. Lihat sudah salah, diingatkan, kasih tahu. Jangan sudah lihat salah, diam-diam. Itu Anda mau tujuannya itu menghancurkan, merusak nama baik. Berdosa Pak, berdosa. Dan saya takut ganjaran buruk datang sama Anda. Karena hati ini tidak beres. Kalau sudah lihat salah, kasih tahu, tegur cepat, kasih solusi. Jangan dibiarkan. Karena kita berdoa biarlah suasana surga terjadi dalam hidup. Itu salah satu cara menghadirkan, menciptakan suasana surga. Bukan sudah lihat salah, sudah lihat berbuat salah, diam-diam. Malah berdoa, cepat terjadi kecelakaan supaya nyatalah dalam hidupku ini. Haleluya. Sebelum celaka kasih tahu. Bukan nunggu celaka dulu. Maksudmu apa? Anda tidak hidup dalam kebenaran. Makanya jangan heran kalau suasana surga itu tidak terjadi dalam rumah tanggamu. Malah sebaliknya ganjaran buruk yang datang. Haleluya. Bereskan hatimu Pak, Ibu. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Kalau lihat jemaat di sekitar kita ini, ada lihat, apalagi khusus anak-anak kita, anak muda. Kalau lihat dia mulai lain-lain, cepat tegur, panggil. Jangan, tidak baik. Ini sudah jam 10, pulang tidur sudah. Telepon mamanya atau bapaknya, Eleka. Itu anakmu pulang ada di Jalan Baru ini. Panggil dia. Bukan lihat begitu. Alhamdulillah. Masuk. Kita harus memberhentikan. Jangan justru sponsor dalam hati mau merusak orang. Ini bukan penghiburan kasih namanya. Dalam membangun, menghadirkan dan menciptakan suasana surga dalam hidup kita. Yang berikut, persekutuan roh. Haleluya. Kita ada ikatan batin, saudara. Membangun kerajaan Allah itu ada ikatan batin. Haleluya. Saya senang kemarin saya coba kita mulai ibadah perdana gabungan. Haleluya, yang hadir itu banyak. Kursi plastik 50 bersih. Ditambah lagi kursi yang terlaku, tambah kursi lagi yang hampir 70 kemarin. Akhirnya Pak Parangan mulai begini. Ini 70 orang kalau datang di saya bisa bangkrut. Langsung beliau umumkan tanpa diperintah. Saudara, nanti kalau gabungan jangan seperti ini. Padahal dia tidak tahu orang yang mau melakukan itu dia mau terima berkat besar dari surga. Jadi prinsip menerima berkat harus memberi. Haleluya. Saya tanya ibu gembala, bagaimana koko bapak itu? Tak tahu. Masa dia mau larang saya mau memberkati orang? Haleluya. Tapi beliau sebagai orang tua menghimbau. Karena memang tidak ada aturan. Ibadah itu harus siap makan. Tidak ada aturan. Kalau kau siap gula-gula tidak apa-apa. Haleluya. Karena kerajaan surga bukan soal makan minum. Itu dia. Haleluya. Tapi kalau dia mau, jangan dilarang Pak. Haleluya. Jangan. Masa kau mau larang? Tapi orang-orang yang pelit dengar kabar seperti ini, amin, haleluya.
Orang yang sekarang kalau dengar pengumuman seperti peperangan dia langsung amin. Tongan tuh amin. Haleluya. Jadi memang tidak ada aturan. Karena memang juga kerajaan surga suasana bukan soal itu. Tetapi kita juga tidak bisa melarang ketika orang mau. Amin. Sebab kalau kita larang sama halnya kita menutup berkat buat dia. Haleluya. Jadi saya kalau memberi, saya mau dapat berkat ini. Anak-anak, pelayan-pelayan, saya mau dapat berkat ini. Tidak. Saya mau dapat berkat. Jangan melarang saya dapat berkat. Itu prinsip memberi. Haleluya. Bukan kasih, saya rugi. Nah, saya tidak pernah rasa rugi kalau saya memberkati orang. Karena bagi saya, prinsipnya waktu kita memberi, kita sudah diberkati. Haleluya. Persekutuan roh, itu dia. Kerajaan surga itu ada persekutuan roh. Itu harus terbangun di dalam kehidupan saudara dan saya. Terbangun dalam rumah tangga. Haleluya. Persekutuan roh itu begini. Saya tidak bisa hidup kalau satu suami tidak ada. Itu persekutuan roh. Pak, cepat pulang sudah lama kau bikin apa lagi di kantor. Saya tidak bisa hidup tanpa kau ini. Itu persekutuan roh. Bukan telepon dia lama-lama sedikit di kantor. Haleluya. Persekutuan roh. Bapak tidak pulang, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak terlambat pulang. Dan begitu, istri terlambat pulang, teleponnya, Pak, kenapa, di mana? Kenapa belum pulang? Cepat sudah. Haleluya. Anak itu persekutuan roh. Katanya, begitu juga jemaat, persekutuan roh. Dalam Kristus yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Kalau di luar Kristus ya, terserah kita saudara sudah bisa terjemahkan sendiri-sendiri. Kalau di luar Kristus ya seperti suasana neraka terjadi dalam rumah tangga. Itu di luar Kristus. Haleluya. Tapi kalau dalam Kristus kita menciptakan kerajaan surga tercipta dalam hidup kita. Amin. Bukan neraka. Jadi kalau ada rumah tangga seperti neraka, saya hidup di sini seperti neraka. Wah, itu hati-hati. Haleluya. Ya. Apalagi ada kasih mesra. Wow. Suasana surga ini. Ada kasih mesra dalam rumah tangga. Luar biasa. Panggil Bapak saja, Pak. Haleluya. Jangan panggil Bobby. Panggil suami, panggil baik-baiklah. Haleluya. Kalau anak saya bisa panggil suaminya ayah. Ayah. Ada yang panggil papi. Ini panggil Johnny. Oh, Johnny. Kasih mesra. Haleluya. Itu suasana surga bukan begitu. Makanya duduk bicara panggil apa? Dulu Pak Parangan nggak pernah panggil. Sekarang dia panggil nenek, Mama. Sudah berubah. Mama yang saya belum pernah dengar. Haleluya. Panggilan itu sepele, enteng, tapi dia punya maknanya besar. Kenapa? Alkitab bilang begini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Komunikasi kalau sampai putus, iblis masuk. Dan kalau iblis masuk, bayangkan kalau kau panggil kopo laki Roy, terus di luar sana panggil ini, ya beda panggilan. Di rumah panggil Roy, di luar sana ada yang bilang, ya mari dulu yang. Beda, perasaannya beda. Haleluya. Dan kau selamat. Beda. Orang agak enteng tapi ini penting. Makanya Tuhan bilang berdoalah supaya
kerajaan sorga terjadi dalam hidup kita. Solusinya cuma satu, hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam Kristus. Sebab dalam Kristus ada namanya kasih mesra. Amin. Haleluya. Dan yang selanjutnya, belas kasihan. Wah, di surga itu lihat orang itu tidak ada belas kasihan seperti orang hidup dalam Kristus seperti ya, cepat tersentuh. Haleluya. Itu belas kasihan. Melihat orang dalam keadaan dia tiba-tiba dia punya anak sakit, dia yang sakit kah, keluarga yang sakit, begitu keluar dia langsung, oh Tuhan, belas kasihan, langsung balas itu. Bila perlu, ini cuma karena pandemi saja. Kalau tidak pandemi, biasa jemaat kita begitu dengar sakit, langsung pergi dia. Sampai dalam rumah sakit terkenal kalau jemaat Almas yang sakit di rumah sakit itu kamarnya dan coba-coba kecil. Sebab kalau kecil dari dalam sampai di luar. Sebelum pandemi, orang datang lihat, datang berdoa, itu jemaat kita. Datang berdoa, habis berdoa, haleluya, salam tempel sambil pulang. Itu sudah terbiasa. Itu namanya belas kasihan. Kita bukan cuma berdoa, Tuhan tolong sembuhkanlah Mama Tikum, haleluya, amin. Tak sudah ya? Ya. Itu tidak ada belas kasihan namanya. Tapi jemaat kita sudah saya doktrin dari dulu. Setiap kali berdoa, habis berdoa, jangan lupa salam tempel. Haleluya. Itu sudah. Bayangkan dari jemaat salam tempel, gereja juga kita putuskan ada diakonia. Haleluya. Ini belas kasihan. Gereja ada diakonia. Dari kita, oleh kita, untuk kita dan bagi kemuliaan Bapa di surga. Haleluya. Dari kita, oleh kita, untuk kita dan bagi kemuliaan Bapa di surga. Ayat ini coba kita turun ayatnya yang ke-10. Ini kalau kita hidup dalam Kristus, kalau kita hidup dalam kebenaran. Ayat 10 dari pasal ini. Ya, ini maksudnya supaya ayat 9 dulu. Haleluya. Itu sebab naik ayat 10 sekali coba. 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Terus ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Kalau kita hidup, kita ciptakan suasana surga. Ini yang terjadi. Amin. Haleluya. Ini yang terjadi. Semua lutut bertelur dan semua jemaat bahwa Yesus Tuhan. Kenapa? Karena kita menciptakan suasana surga. Ibu, itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Hal yang kedua, kalau yang pertama kebenaran, hidup dalam hal yang kedua, ayat di Roma tadi bilang begini. Roma tadi, Roma 14. Hal yang kedua, Roma 14 ayat 17 masih. Pertama kebenaran, kedua apa? Damai sejahtera. Kalau mau suasana surga, atmosfer surga, keadaan situasi surga terjadi dalam hidup kita, hidup rumah tangga, keluarga dengan baik, tidak ada cara lain. Harga mati, hidup dalam kedamaian. Tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada dendam di antara kita. Amin. Haleluya. Harga mati, hiduplah dalam damai sejahtera. Makanya Daud mencatat dalam sebuah mazmurnya, Mazmur 34. Coba perhatikan 30 Mazmur pasal 34 ayat 14. Apa dikatakan firman Tuhan? Mazmur pasal 34 ayat 14.
Mazmur pasalnya yang ke 34 ya. 34 terus ayatnya yang ke-15. Ya, ayat 15 maksud saya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah apa? Berdamai. Dan berusahalah. Kalau ada orang bikin kau, jangan kau bikin dia lagi. Berusahalah cari damai. Karena cuma hidup dalam damai itulah kita bisa menciptakan kerajaan surga. Suasana surga yang kedua cuma ada damai sejahtera. Karena itu harga mati buat kita. Harus hidup damai dengan orang lain. Amin. Kalau ada yang menjahati Anda, tidak usah pusing Pak, Bu. Urusan dia dengan Tuhan. Urusanmu dan urusanku berdamai saja. Amin. Dan kita sedang menciptakan, menghadirkan kerajaan surga di bumi, dalam rumah tangga. Jangan balas. Kalau Anda terganggu dalam hari ini karena orang bikin tidak baik, saya wajar karena Anda manusia. Tapi jangan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Pokoknya sampai kapanpun aku tidak akan pernah melupakannya. Terlalu sakit hatiku. Dan haleluya. Hari ini mungkin Anda belum bisa rasa damai karena dia bikin. Ya, saya bilang oke, karena Anda manusia. Tapi minggu depan, kalau bisa Anda sudah berdamai. Karena Alkitab bilang begini, kalau kita marah, emosi, jangan sampai matahari. Yang berikut Alkitab bilang begini, jangan sampai kita marah mendatangkan. Dua ayat ini menunjukkan bahwa kita memang tidak perlu dendam, simpan sakit hati. Hati-hati menjaga hati. Haleluya. Sebab hati bisa berpindah ke lain hati. Bisa hal. Haleluya. Nah, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha. Kalimat berusaha itu tidak main-main, butuh perjuangan, pengorbanan, harga diri. Itu bisa dikorbankan demi sebuah perdamaian. Bukan juga pengorbanan harga diri, bisa juga uang. Bayangkan untuk cari perdamaian saya bisa korbankan uang. Saya pernah menyelesaikan perdamaian pendeta dengan pendeta. Saya bilang caranya bagaimana? Cari solusi, tidak pernah damai, tidak pernah damai. Saya hubungi satu rumah makan. Saya bilang, ibu siapkan makanan untuk sekian orang. Saya selesaikan di meja makan. Saya telepon, ketemu kita di rumah makan ini. Rupanya kalau panggil di rumah makan cepat. Saya tidak tahu yang di sini, saya tidak tahu. Ada orang panggil di rumah makan, latihan harus 2 jam, jadi setengah jam. Karena pikiran ada undangan. Tapi yang di sini pelayan sini tidak seperti itu. Mau ada panggilan makan, ada sisa kah tidak ada sisa tidak masalah. Haleluya. Saya panggil, selesaikan di rumah makan, di hotel. Tahu hotel apa? Hotel terbaru di Kota Solo. Panorama. Ya. Begitu, kan mau yang dapat undangan, wah ini hotel baru ini. Jadi mau pingin tahu gitu. Jadi yang tadinya tidak damai karena gara-gara panorama hotel, ya pingin tahu. Sudah ke sana. Makan, sambil makan baru saya bicara. Dan puji Tuhan, masalah selesai. Memang butuh pengorbanan. Berusaha mendapatkan. Haleluya. Tapi saya tidak ajar saudara, kalau ada masalah selesaikan di rumah makan panorama hari ini saja. Ini contoh saja sederhana. Haleluya. Contoh saja. Jangan Pak Pendeta bilang panorama hotel. Saya tuh ada dan saya tuh saudara ini dia bakal lain terus. Langsung naik topi di panorama. Ya, haleluya.
Tidak harus semesti itu, tapi memang ya kaitannya dengan berusaha. Banyak yang harus kita korbankan, termasuk perasaan. Sakit ini aduh. Tapi karena saya mau menciptakan suasana surga terjadi dalam hidup rumah tanggaku, keluargaku, dalam hubungan kita, karena saya mau. Maka suka tidak suka, saya harus korbankan perasaan. Telepon dia, ketemu, haleluya. Itu namanya kita berusaha mendapatkan perdamaian. Karena memang cuma itu. Suasana surga ada damai. Di sana damai. Kita bilang di surga itu tidak ada kertak gigi. Di sana tidak ada tangisan. Yang ada di sana ada damai. Satu sama yang lain. Tidak ada yang lain. Damai saja di sana. Makanya kalau kita mau ciptakan suasana itu di sini dengan baik suami istri, damai-damai saja. Amin. Haleluya. Istri mudah kekurangan, ya. Suami mudah kekurangan, ya. Makanya kurang tambah kurang, hukum matematika sama dengan plus. Itu hukum matematika, kurang tambah kurang sama dengan plus. Tapi kalau kurang tambah plus, tetap hasilnya kurang. Plus tambah kurang, hukum matematika tetap hasilnya kurang. Ada yang pakar matematika sih, coba cerita. Tambah kurang hasilnya plus, minus. Kurang tambah plus hasilnya tetap minus. Tapi kalau kurang tambah kurang hasilnya plus. Itu hukum matematika. Makanya istri kurang, suami kurang. Begitu digabung menjadi plus. Tuhan bilang, kamu bukan dua, tapi satu. Haleluya. Anak-anak kurang, ya. Orang tua kurang, ya. Karena memang kalau orang tua dan anak kurang tambah kurang jadi plus. Jadi satu kekuatan. Haleluya. Power of family. Amin saudara. Kekuatan keluarga. Jadi yang kedua, mau ciptakan damai, mau ciptakan suasana surga ya, dalam hidup kita harus hidup dalam damai. Amin saudara. Mau hidup dalam damai, amin. Semua orang hiduplah dalam damai. Haleluya. Tidak usah kita tidak hidup dalam damai. Kalau Anda merasa sempat tersakiti, itu hal yang biasa. Itu pergumulan perjalanan hidup saudara dan saya. Dan memang harus kita lalui, harus dilewati. Tapi Tuhan bilang, pencobaan-pencobaan yang datang pada kamu tidak melebihi kekuatan. Tidak lebih kekuatan kita. Artinya kita bisa lewati. Bahkan ayat selanjutnya dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang kasih tahu berikan. Itu biasa. Kontrak kasih makan saya kemarin itu biasa. Kemarin saya pulang, saya sudah capek, kok tidur. Tapi itu biasa. Biasa. Ya karena firman Tuhan bilang begitu. Kalau kita hidup di firman Tuhan, pasti akan kita lihat perkara yang luar biasa. Jadi kalau yang biasa terus Anda sendiri yang bikin luar biasa, itu salah. Pemalas sekali dia. Pemalas biasa saja dong. Haleluya. Coba Anda mulai sekarang, itu biasa. Saya hadapi ibu gembala dulu, biasa. Haleluya. Dia hadapi saya juga dulu, biasa. Saya ingat dulu itu, saya belum bertobat, kita sudah menikah, punya anak, tiba-tiba ada mantannya datang. Selamat malam. Orang belum bertobat ini. Bukan Roh Kudus, Roh Manado. Datang. Saya tanya itu siapa? Itu Adam. Adam siapa? Bukan Adam Asep. Namanya Adam. Adam siapa? Itu saya teman sekolah dulu. Teman sekolah kan? Apa? Itu mantan. Dan malam mantan, hati saya langsung. Saya ke dapur diam-diam pelan-pelan, dia tidak tahu.
saya ambil air. Ini kesaksian nyata ini. Saya ambil air, saya keluar dari jalan sebelah, di rumah di Kampung Baru itu ada pintu keluar dari sebelah. Dorang di Pelaci, kalau teras. Ini kurang ajar. Saya bawa air, saya pura-pura, saya siap laki-laki. Pas aku, saya bilang ke Adam, dia surat. Tapi itu dulu. Kalau sekarang saya pasti injilin dia, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kita cari damai kan, belum tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua, dalam damai saja. Amin. Damai saja. Kalau ada kekurangan Anda lihat sana sini, keluarga, ke saudara, ke adik, kakak, ke orang tua, ke anak, berusaha saja untuk damai. Anda sedang menciptakan, menghadirkan suasana yang disorot terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, Alkitab bilang dalam pembacaan firman Tuhan kita di Roma tadi. Apa yang ketiga, kembali ke Roma 14. Haleluya. Sukacita. Haleluya. Dengar, saya mau beritahu, di surga cuma ada sukacita. Kalau kau menciptakan kerajaan surga, keadaan itu di bumi, dalam rumah tangga kita, keluarga kita, dalam bergereja, berjemaah, tidak ada cara lain. Sukacita itu pilihan. Orang boleh banyak uang, tapi belum tentu sukacita. Orang boleh banyak harta, tapi belum tentu sukacita. Orang boleh punya segala-galanya, tapi sukacita itu pilihan. Makanya dikatakan firman Tuhan di situ, sukacita oleh. Munculkan ayat itu sebentar. Sukacita itu pilihan. Keadaan situasi boleh apa saja, tapi kalau Anda memilih sukacita karena Roh Kudus, Anda sedang menghadirkan surga itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Orang sukacita bukan karena punya segala-galanya, bukan. Sebab yang kalau kita sukacita karena segala-galanya itu bisa saja hilang. Tapi kalau sukacita, perhatikan, dan sukacita oleh, bukan sukacita karena babi bakar. Ya, macam tadi malam puji Tuhan kita ulang tahun anak kita Revi, makan sampai habis makan bungkus lagi. Haleluya. Ini sukacita. Sukacita, tapi sukacita bukan karena Roh Kudus. Haleluya. Karena setelah pulang hilang sukacita. Haleluya. Tapi kalau sukacita oleh Roh Kudus, haleluya. Dan ini pilihan. Kalau kita mau suasana surga terjadi dalam rumah tangga kita, di mana saja kita berada, gereja, mari pilihlah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan karena yang lain-lain. Haleluya. Kalau sukacita karena Roh Kudus, sifatnya permanen. Amin. Kekal. Ada uang kan, tidak ada uang, tetap sukacita. Itu pilihan. Haleluya. Laki kasih gaji, tidak, tetap sukacita. Tapi kalau sukacita karena gaji, hati-hati. Pas laki potong, kau bilang, dulu 2 juta, sekarang kenapa 4 juta? Pertanggungjawabkan. LPG. Haleluya. Tapi kalau sukacita karena Roh Kudus, tidak akan terganggu sukacita. Amin. Haleluya. Amin, saudara. Laki juga, kalau itu suami dapat gaji karena suasana surga dia mau hadirkan, tidak mungkin dia potong sana potong sini. Amin. Tidak mungkin. Karena dia juga mau menciptakan suasana surga. Jadi
Jadi berapa gaji yang dia dapat, itu yang dia berikan. Dia tidak mungkin potong sana potong sini. Sampai-sampai dia beli ring pinggang, ada korslet yang ring pinggang. Jadi lihat kalau kopo laki punya ring pinggang ada korslet yang tiap kali dia tidur kau periksa korslet yang ada. Atau ada sepatu ada korslet, pokoknya semua yang ada korslet harus perlu diperiksa. Haleluya. Ya. Jadi yang ketiga sekaligus yang terakhir, menghadirkan suasana keadaan situasi yang ada di sana. Karena itu menjadi doa ajaran Yesus kepada murid dan kepada saudara saya. Berdoalah biarlah kerajaan surga terjadi. Yang ketiga, hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus, bukan yang lain. Kalau tiga hal ini kita terus bangun dalam hidup kita, kita sedang menggenapi doa Yesus, biarlah kerajaan surga terjadi di bumi. Dan kalau itu sudah terjadi dalam hidup saudara dan saya, pertanyaan saya, ada masalah yang sulitkah? Tidak. Kalau kehendak Allah jadi, maka saya pastikan kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan. Amin saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.